Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim Olympus Biologi Dengan saya, Ganang dari kelas 11C. Saya Mutiara dari 11A. dan saya Tata dari kelas 12B sebagai ketua bidang. Di video singkat ini, kami pengen cerita sedikit tentang gimana sih Olimpiade Biologi SMA itu. Apa yang bakal kami ceritain nanti, itu tentunya berdasarkan pengalaman kami sendiri ya. Bidang biologi terdapat 7 subbab. Yang pertama ada biologi sel dan molekuler. Di sini, kita membutuhkan daya visualisasi dan imajinasi yang sangat kuat. Lalu yang kedua ada anatomi dan fisiologi tumbuhan. Kita akan belajar banyak sekali tentang tumbuhan dan mekanisme-mekanisme yang terjadi pada tumbuhan. Tidak jarang kita juga akan menemui banyak sekali data dan gambar. Lalu yang ketiga ada anatomi dan fisiologi hewan. Nah, di sini kita akan belajar paling banyak tentang manusia. Bagaimana cara kerja dari sistem tubuh manusia maupun hewan-hewan yang lainnya. Selanjutnya ada etologi. Di sini kita banyak belajar tentang bagaimana hewan berperilaku, termasuk manusia. Selanjutnya ada genetika dan evolusi. Di sini kita belajar tentang genetik, mutasi, modifikasi, pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel, alel, hukum Hardy-Weinberg, dan mekanisme-mekanisme evolusi. Sebab yang keenam adalah ekologi. Kita akan mempelajari organisme individu, populasi, komunitas biotik, ekosistem, serta biosfer dan manusia. Dan sebab yang terakhir adalah biosistematika. Di sini kita dapat mengetahui bagaimana hubungan antar spesies berdasarkan kesatuan dari nenek moyang mereka. Nah, untuk tipe soalnya itu terdiri atas 50 nomor dengan 4 pernyataan benar salah di setiap nomornya. Lama waktu pengerjaannya itu 3 jam, maka dari itu kita harus bisa memanajemen waktu dengan sebaik mungkin. Dan jangan sampai terpaku hanya di satu nomor saja. Jika merasa kesulitan di satu nomor, bisa dilewati terlebih dahulu. Nah, terkait dengan persiapan menuju Olimpiadenya, hal yang pertama kita harus lakukan setelah terpilih menjadi anggota biologi adalah dimulai dari membaca buku. Karena biologi itu dibangun dari konsep yang bisa kalian dapatkan dari membaca buku. Buku yang pertama kali harus kalian punya dan kalian baca adalah buku Campbell yang satu ini. Ini ada 3 jilid ya. Setelah membiasakan diri membaca selama 2-3 bulan, terbiasa dengan kata-kata dan kalimat yang panjang dan rumit, lalu kalian boleh coba untuk membuka soal-soal dari yang ringan-ringan dulu, seperti soal-soal tingkat kota dari tahun-tahun yang lalu. Oh iya, di buku Campbell bagian awal itu membahas tentang biokimia. Karena biologi bisa dibilang adalah terapan dari kimia. Jadi, kalian juga diminta untuk mempelajari kimia-kimia dasar seperti sifat-sifat molekul atau jenis-jenis ikatan kimia. Dan juga di subbab genetika nanti ada soal yang mengharuskan kalian untuk berhitung. Jadi kalian juga diminta mahir dalam operasi matematika dasar. Kita semua sadar, proses persiapan menuju Olim memakan waktu yang gak sebentar dan proses yang gak gampang. Tapi tenang aja, gak selamanya kalian harus belajar sendiri. Karena biasanya sekolah ngadain pembinaan. Ada pembinaan yang di luar, jadi bareng-bareng sama sekolah lain, dan juga pembinaan internal dari KBS, berarti kita cuman mungkin bertiga atau berempat sama teman-teman sebidang kita. Suka duka dalam mengikuti Olimpiade ini, bagi saya sukanya adalah kita dapat outing dari kelas, jadi kita bisa belajar sendiri, tapi sayangnya kita juga harus mengejar pelajaran juga. Adalah tentang susah dan senangnya peer teaching. Jadi peer teaching itu kegiatannya bisa diskusi, bahas soal, dan menjelaskan materi. Nah, susahnya dulu. Susahnya itu kalau kita harus siapin materi, siapin soal, dan harus berusaha menjelaskan sejelas mungkin ke teman-teman kita yang sebidang. Tapi dampak positifnya itu ada juga. Apa contohnya? Kita sebelum peer teaching itu pasti memperdalami materinya. Dan dari situ kita lebih paham konsep materinya itu seperti apa. Suka dukanya apaan ya? Waktu aku kelas 10 sebelum pandemi, itu biasanya kita pembinaan di luar kota. Ketemu sama teman-teman dari sekolah-sekolah lain. Jadi rame tuh, satu kelas. Nah, jadi kalau kita pun stres, karena materinya susah, ujiannya susah, kita itu stres bareng gitu. Dan gak jarang kita juga makan bareng, ditraktir sama guru atau pembinanya. Dan kalau lagi weekend, lagi libur gitu, kita juga kadang-kadang wisata ke mall bareng-bareng gitu. Kalau dukanya sih nggak jauh-jauh ya. Pastinya karena nilai ujian kita yang jelek, terus ranking di pembinaan juga turun banget. Dan pas materinya saking susahnya, kita belum ngerti, tapi teman-teman kita yang lain udah pada ngerti. Nah, tapi susah juga kalau mau nangis di depan mereka. Kadang-kadang malu nih, karena pas pembinaan itu kita bener-bener hidup bareng, ke kelas bareng, kemana-mana juga bareng. Jadi rasanya pengen pulang aja gitu. Nah,
Solusinya adalah nangis pas sebelum tidur. Ada juga beberapa yang belum disebutkan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, kebanyakan soal meminta kita untuk menarik kesimpulan. Jadi kita harus memiliki fondasi bahasa yang kuat. Maksudnya kita harus peka terhadap satu kata sekalipun, karena itu akan sangat mempengaruhi hasil akhir. Jadi kadang kita itu tahu apa maksud dari pernyataan, tetapi karena susunan kata yang sulit, kita itu akan susah juga menentukan pernyataan tersebut benar atau salah. Jadi, soal biologi itu identik dengan grafik dan teks yang panjang. Walaupun terlihat ribet, tapi sebenarnya kedua hal itu benar-benar menguntungkan kita jika kita kurang memahami materi tersebut. Biasanya tersedia clue yang memudahkan kita untuk menjawab pernyataan-pernyataan di bawahnya. Perlu diperhatikan, jika di pernyataannya ada kata pasti, selalu, seluruh, kemungkinan pernyataan itu salah. Sedangkan jika di pernyataannya ada kata bisa jadi, mungkin, dapat, kemungkinan pernyataannya itu benar. Tips yang terakhir adalah kalian gak harus ngerjain soal secara runtut, selalu dari depan sampai ke yang paling belakang. Bisa aja soal-soal yang di depan itu emang susah, dan kalian ragu atau gak mampu untuk menjawabnya. Takutnya mental kalian kepengaruh duluan, padahal soal-soal yang di belakang yang bisa aja lebih mudah itu menunggu kalian. Makanya, aku saranin kalian kerjain dari subbab yang paling kalian kuasain. Misalnya, kalau aku seringnya ngerjain dari bab ekologi atau etologi. Di biologi, nggak ada yang namanya senioritas. Karena materi-materi biologi dan variasi soal-soalnya itu nggak akan ada habisnya, alias terus berkembang. Jadi, kita semua harus tetap belajar dan diskusi bareng. Sampai jumpa lain kali. Dadah!